Selamat pagi, siang, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kewirausahaan Profil Pelajar Pancasila. Pertama-tama, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Joseph Fernando Hendrik dari kelas 10D absen 20. Nama saya Michael Lewis, Putra Sutanto dari kelas 10G, nomor absen 27. Nah, di presentasi kami ini kita mempunyai agenda. Yang agenda pertama yaitu pengantar dan pengenalan terhadap wirausahawan pelajar SMA Marsudirini. Lalu agenda yang kedua, kewirausahaan dari usaha roti bakar Gunawan. Lalu yang ketiga, profil pengembangan usaha oleh wirausahawan muda SMA Marsudirini Bekasi. Oke, yang pertama, wirausahaan pelajar SMA Sudirini. Yang pertama ada harapan. Kami berharap proyek pengembangan usaha oleh wirausahaan muda SMA Sudirini Bekasi berjalan lancar dan sukses. Kami juga berharap agar peserta didik dapat mengembangkan potensi lokal dengan kreativitas dan budaya kewirausahaan yang tumbuh melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Diharapkan peserta didik Sudirini Bekasi dapat membangun kesadaran, menggali potensi, serta memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usaha yang ada. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam proyek pengembangan usaha oleh wirausahaan muda SMA Sudirini Bekasi adalah persaingan yang ketat, keterbatasan sumber daya, dan adanya tugas P5 sebagai kesempatan untuk belajar menghadapi tantangan tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, wirausahaan muda SMA Sudirini perlu beradaptasi dengan cepat, terus belajar, dan membangun jaringan yang kuat. Yang ketiga ada kekhawatiran. Kekhawatiran kami dari proyek pengembangan usaha oleh wirausahaan muda SMA Sudirini Bekasi adalah kurangnya modal usaha yang terbatas, kurangnya pengalaman, dan risiko kegagalan yang tinggi. Namun, dengan persiapan yang matang dan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, wirausahawan muda SMA Sudirini Bekasi dapat mengatasi kekhawatiran tersebut dan meraih kesuksesan dalam membangun usaha. Nah, sekarang saya akan membahas dari pemilik wirausahaan, yaitu Gunawan. Jadi, nama toko wirausahaan yang kami pilih yaitu Gunawan. Produk atau jasa yang dihasilkan Gunawan yaitu roti bakar, pisang coklat, makaroni. Tetapi lebih utama menjual roti bakar. Lalu, lama waktu berusaha dari Gunawan yaitu 22 tahun. Dan lokasi usaha roti bakar Gunawan ada di Jalan Kemang Pratama Raya, Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan sumber daya yang dihasilkan dari usaha Gunawan hanya tepung segitiga biru. Oke, sekarang kita masuk ke kisah perjalanan Gunawan. Gunawan awalnya bekerja sebagai karyawan kantoran setelah lulus pendidikan. Namun, merasa tidak nyaman, ia melihat potensi betul dalam penjualan roti bakar. Gunawan kemudian memutuskan untuk berwirausaha dan menjual roti bakar. Ia memilih lokasi strategis di antara sekolah-sekolah dan pusat perbelanjaan harian, di mana banyak orang berlalu lalang untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan siswa sekolah yang ramai. Dengan menggunakan gerobak darurat yang menawarkan harga yang terjangkau, penjualan roti bakar Gunawan menjadi laris manis. Melihat potensi ini, ia terus berjualan selama 22 tahun sejak 2009 hingga sekarang. Awalnya ia mencoba berjualan di sekitar rumahnya, tetapi setelah melihat potensi yang besar di pusat pembelian dan sekolah, ia memutuskan untuk menetap di sana. Selain roti bakar, Gunawan juga menawarkan variasi menu seperti pisang coklat dan makaroni, agar pembeli tidak bosan. Yang membedakan Gunawan dari penjualan adalah sikap dan karakternya yang lucu dan menghibur. Ia selalu humoris dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ia menjaga penjualan tetap optimal. Meski penjualannya pernah menurun karena pandemi COVID-19, di mana orang harus bekerja dan beraktivitas dari rumah, serta tantangan cuaca seperti hujan, Gunawan tetap semangat dan tidak mudah putus asa. Ia terus berjualan dengan gerobak dorongnya, berharap hujan segera reda. Namun semangat tidak pudar dan ia tetap mampu menjalankan usahanya dengan baik sampai saat ini. Lanjut, karakter Gunawan. Gunawan adalah seorang pedagang roti bakar yang memiliki karakter yang humoris, ceria, ramah, dan interaktif. Ia selalu berusaha membuat pengunjung dan pembeli tertawa dengan tingkah lucunya. Gunawan senantiasa tersenyum kepada setiap pembeli dan bersikap baik serta sopan. Ia juga aktif berinteraksi dengan pengunjung, seringkali bertanya tentang kegiatan mereka.
terutama seputar sekolah. Peka dan pengertian adalah sifat yang melekat pada dirinya. Meskipun berjualan roti bakar selama 22 tahun lamanya, Gunawan tetap konsisten dan pantang menyerah. Meskipun menghadapi masa sulit seperti pandemi COVID-19, ia tidak putus asa dan mampu bertahan hingga sekarang. Kisah Gunawan mengajarkan kita untuk bersikap ramah, humoris, serta ketekunan dalam berbisnis. Sikap tersebut membuat pembeli merasa berkesan dan kembali lagi untuk berbelanja, menciptakan hubungan yang akrab. Selain itu, ketekunan dan semangat pantang menyerah yang dimiliki Gunawan merupakan contoh yang patut dipelajari dalam menghadapi tantangan hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu profil pengembangan usaha oleh wirasawan muda SMA Sudin Bekasi, yaitu usaha kedai kopi Cafinity. Nah, daftar isinya, yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Isinya latar belakang usaha, visi misi usaha, jenis usaha, dan tujuan usaha. Lalu yang kedua, bab 2, yaitu pembahasan. Isinya adalah analisis usaha, aspek produksi, strategi usaha, dan aspek keuangan. Lalu yang terakhir, bab 3, yaitu penutup. Isinya kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang usaha. Kami mengembangkan Cafinity, sebuah coffee roastery dan eatery yang menawarkan biji kopi berkualitas tinggi dan inovatif, serta menu minuman dan kopi yang lezat, seperti green tea, taro, coklat, vanila, dan lain sebagainya. Kami juga menyediakan makanan ringan sebagai pelengkap saat minum di kedai kopi. Dengan mengusung konsep tampilan yang elegan, modern, dan mewah, Cafinity memberikan kesan eksklusif dan membuat pelanggan merasa nyaman berlama-lama di kedai kopi. Kami juga memperhatikan kualitas produk dan dengan menyediakan berbagai macam jenis kopi berkualitas tinggi dari petani kopi lokal yang dipilih secara selektif. Dalam hal harga, kami menawarkan harga yang terjangkau untuk menarik minat lebih banyak pelanggan dan membangun loyalitas yang kuat. Cafinity berharap dapat menjadi salah satu kedai kopi terkemuka dan terpercaya di kota, menjadi pilihan utama para pencinta kopi dan pelanggan setia, sambil menjaga kenyamanan dan keamanan pelanggan dengan fasilitas yang memadai dan staf yang profesional. Lanjutan dari latar belakang usaha yang tadi, Cafinity, Coffee Roastery dan Eatery yang unik ini menawarkan biji kopi yang berkualitas tinggi dan mengembangkan produk kopi inovatif. Dengan tambahan menu minuman non-kopi yang lezat dan makanan ringan sebagai pelengkap, kami menargetkan para pencinta kopi yang menghargai kualitas dan keunikan kopi. Konsep tampilan kami yang elegan, modern, dan mewah menciptakan suasana eksklusif. Sementara harga kopi yang terjangkau menjadikan kedai kopi ini dapat diakses oleh berbagai kalangan usia. Cafinity ingin menjadi salah satu kedai kopi terkemuka dan terpercaya di kota dengan menawarkan pengalaman yang unik dan berkualitas tinggi bagi pelanggan. Dalam menjaga kenyamanan dan keamanan, kami menyediakan fasilitas yang memadai dan staf yang profesional. Dengan semua ini, Cafinity berharap dapat memikat hati para pencinta kopi dan menjadi pilihan utama mereka dalam menikmati pengalaman hidup yang luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke visi usaha. Visi Cafinity adalah menjadi salah satu brand kopi terkemuka di Indonesia yang dikenal oleh masyarakat luas atas kualitas dan inovasi produk serta pelayanan yang unggul. Dengan memiliki visi yang jelas, Cafinity dapat mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, misi usaha. Cafinity memiliki beberapa misi yang menjadi landasan dalam menjalankan usahanya. Yang pertama, kami berkomitmen untuk menyajikan kopi dengan kualitas terbaik, mempertahankan cita rasa dan konsistensi produk yang diproses secara profesional. Selain itu, kami mengutamakan pelayanan yang ramah, profesional, dan menyenangkan kepada semua pelanggan. Kami terus mengembangkan varian menu dan produk-produk berkualitas tinggi yang beragam dan menarik bagi pelanggan. Dalam menjalankan usaha, kami juga memberdayakan petani kopi lokal melalui penggunaan bahan baku berkualitas untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan mereka. Kami menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar kedai kopi serta mendukung upaya pelestarian lingkungan. Kami selalu berinovasi dan mengembangkan produk secara terus-menerus agar tetap relevan dan permintaan pasar dan menjadi pilihan utama pelanggan. Yang tidak kalah penting yaitu kami membangun relasi yang kuat dengan para pelanggan, memberikan pengalaman menyenangkan dan mengesankan dalam setiap interaksi.
Nah, jadi visi dan misi usaha kami dengan lebih jelas yaitu dengan menjalankan visi dan misi dengan baik, Cafinity dapat membangun citra yang positif dan memberikan pengalaman yang berkualitas tinggi dan menyenangkan bagi para pelanggan, serta berkontribusi pada kembangan petani lokal dan pelestarian lingkungan. Selain itu, visi dan misi yang jelas juga dapat membantu Cafinity dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat dan menghadapi tantangan pasar yang selalu berubah-ubah. Dalam menjalankan visi dan misinya, Cafinity juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha, seperti manajemen keuangan yang baik, pengembangan sumber daya manusia yang profesional, serta pemasaran dan branding yang tepat sasaran. Dengan melakukan pengelolaan bisnis yang baik dan konsisten dengan visi dan misi, diharapkan Cafinity dapat menjadi salah satu brand kopi yang terkemuka yang diakui oleh masyarakat luas dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya masih di pendahuluan, yaitu jenis usaha. Kedai Kopi Cafinity adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya dalam menyediakan berbagai jenis kopi dan minuman kopi. Cafinity menyediakan berbagai varian kopi dengan cita rasa yang khas dan diproses dengan cara yang profesional. Selain itu, Cafinity juga menawarkan berbagai macam minuman non-kopi seperti green tea dan vanilla latte, serta makanan ringan yang bisa dinikmati bersama kopi. Dengan fokus pada kualitas produk dan layanan yang berkualitas tinggi, Coffee memposisikan diri sebagai kedai kopi yang unik dan eksklusif, yang menarik bagi kalangan muda hingga dewasa yang mencari pengalaman yang berbeda dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, Coffee dapat dikategorikan sebagai usaha kuliner khususnya dalam bidang kedai kopi atau coffee shop yang menawarkan berbagai produk berkualitas tinggi dan pengalaman unik bagi setiap pelanggannya. Lalu pendahuluan yang terakhir yaitu tujuan usaha. Tujuan utama dari Cafinity adalah untuk menyediakan produk kopi yang berkualitas terbaik bagi pelanggan dengan menawarkan biji kopi yang dipilih secara selektif dan diproses secara profesional. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Cafinity ingin memberikan pengalaman yang menyenangkan dan mengesankan bagi pelanggan dengan menyediakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Meningkatkan kepuasan pelanggan adalah salah satu tujuan utama untuk membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan reputasi merek. Lalu ada meningkatkan penjualan. Dalam bisnis kedai kopi, meningkatkan penjualan adalah tujuan yang penting untuk memastikan kelangsungan usaha. Cafinity berusaha untuk meningkatkan penjualan dengan menawarkan produk dan layanan yang menarik bagi pelanggan dan mempromosikan merek dengan cara yang efektif. Lalu menjaga keberlanjutan bisnis. Cafinity ingin membangun bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Hal ini dapat dicapai dengan mempertahankan kualitas produk dan layanan yang baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan membangun hubungan yang kuat dengan para pelanggan. Lalu yang terakhir, menjaga lingkungan. Cafinity ingin menjaga lingkungan sekitar dengan meminimalkan dampak negatif dari operasional kedai kopi. Cafinity berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengolah sampah dengan cara yang bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan lingkungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu pertanyaan pertama yaitu analisis usaha. Cafinity, sebuah kedai kopi, memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin sengit. Minat masyarakat terhadap kopi semakin meningkat, terutama di kalangan muda yang mencari tempat nongkrong yang nyaman dan asik. Hal ini menjanjikan untuk bisnis kedai kopi seperti Cafinity. Namun, Cafinity juga dihadapkan dengan tantangan, seperti persaingan yang ketat dari kedai kopi yang lain yang menawarkan produk dan layanan yang serupa. Selain itu, bisnis kuliner juga dipengaruhi oleh cuaca, kondisi ekonomi, dan tren yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, Cofinity harus tetap inovatif dan adaptif, serta terus menawarkan produk dan layanan yang unik dan berkualitas tinggi. Meskipun begitu, dengan potensi pasar dan minat masyarakat terhadap kedai kopi, Cofinity memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan fokus pada kualitas produk dan strategi pemasaran yang tepat, Cofinity dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan setia. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, community juga dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Dengan inovasi dan perbaikan yang terus-menerus, community tentu memiliki potensi untuk menjadi salah satu kedai kopi yang sukses dan terkenal di Indonesia. Lanjut ke pembahasan aspek produksi yang ada variasi produk.
Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam, Cafinity menyajikan berbagai variasi produk yang unik dan inovatif. Selain kopi dengan cita rasa yang khas dari seluruh dunia, kami juga menawarkan minuman non-kopi seperti smoothie, jus segar, dan teh yang sehat. Kami juga menyediakan makanan ringan seperti roti, kue, dan pastry yang diproses secara profesional dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Selain itu, kami menawarkan perlengkapan kopi dan aksesoris yang berkualitas tinggi, seperti alat seduh kopi manual, grinder, dan kertas filter kopi. Kami juga menyediakan program royalti dengan diskon dan keuntungan khusus untuk pelanggan setia, serta program edukasi tentang kopi dan cara menyeduh yang baik. Dengan variasi produk yang unik dan inovatif ini, kami menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan setia, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha kami. Lalu, waktu dan tempat produksi. Cafinity akan mengutamakan kualitas produk dan kebersihan lingkungan produksi dengan pengaturan waktu dan tempat produksi yang baik. Waktu produksi dimulai sejak pagi dengan tujuan memastikan bahan baku yang segar dan konsistensi rasa. Lingkungan produksi akan diatur untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dengan peralatan produksi berkualitas tinggi dan kerjasama dengan pemasok bahan baku yang terpercaya. Dengan demikian, Cafinity dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi yang mencerminkan reputasi mereka sebagai kedai kopi yang unggul dan profesional. Oke, selanjutnya dari aspek produksi, ada peralatan produksi. Cafinity akan menggunakan peralatan produksi berkualitas tinggi dan standar industri, termasuk mesin espresso, penggiling kopi, blender, dan alat pemeras jeruk. Mesin espresso modern akan memproduksi espresso berkualitas tinggi secara cepat dan efisien. Sementara penggiling kopi akan menghasilkan biji kopi yang tergiling dengan konsistensi yang tepat. Blender berkualitas tinggi akan digunakan untuk minuman kopi seperti smoothie dan jus, sedangkan alat pemeras jeruk akan memastikan jus segar bebas dari zat-zat kimia yang berbahaya. Dengan peralatan produksi yang berkualitas tinggi, Cafinity dapat menghasilkan produk-produk yang konsisten, tentu saja berkualitas tinggi, dan memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua ada bahan baku produksi. Cafinity akan menggunakan bahan baku produksi berkualitas tinggi, termasuk biji kopi, susu segar, gula, sirup, bubuk coklat, dan buah-buahan segar. Biji kopi berkualitas tinggi, baik lokal maupun impor, akan diolah dengan cermat untuk menghasilkan rasa kopi yang optimal. Susu segar yang diolah dengan baik akan digunakan untuk minuman kopi, sedangkan gula, sirup, dan bubuk coklat akan memberikan rasa manis yang lezat. Buah-buahan segar akan digunakan untuk jus dan smoothie yang segar dan sehat. Nah, dengan bahan-bahan baku produksi yang berkualitas tinggi, Cafinity tentu dapat menyajikan minuman dengan rasa dan kualitas yang memuaskan bagi setiap pelanggannya. Lalu pembahasan aspek produksi yang terakhir yaitu proses produksi. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam, Cafinity menyajikan berbagai variasi produk yang unik dan inovatif. Selain kopi dengan cita rasa yang khas dari seluruh dunia, kami juga menawarkan minuman non-kopi seperti smoothie, jus segar, dan teh yang sehat. Kami juga menyediakan makanan ringan seperti roti, kue, dan pastry yang diproses secara profesional dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Selain itu, kami menawarkan perlengkapan kopi dan aksesoris berkualitas tinggi seperti alat seduh kopi manual, grinder, dan kertas filter kopi. Kami juga menyediakan program royalti dengan diskon dan keuntungan khusus untuk pelanggan setia, serta program edukasi tentang kopi dan cara menyeduh yang baik. Dengan variasi produk yang unik dan inovatif ini, kami menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan setia, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha kami. Selanjutnya, kita akan masuk ke strategi dan inovasi usaha. Yang pertama ada kondisi pasar. Cafinity beroperasi di pasar kopi yang kompetitif dan berkembang di Indonesia. Meskipun persaingannya ketat, Cafinity memiliki potensi besar untuk berkembang karena minat masyarakat Indonesia terhadap kopi yang semakin tinggi. Dengan menyediakan varian kopi unik dan berkualitas tinggi serta menciptakan suasana nyaman dan Instagramable, Cafinity tentu dapat memenangkan hati pelanggan dan mempertahankan posisinya di pasar yang semakin ketat ini. Lalu ada konsumen. Cafinity menarik segmen konsumen yang beragam, mulai dari anak muda yang mencari pengalaman kopi yang berbeda, hingga orang dewasa mencari suasana yang nyaman untuk menikmati kopi. Anak muda menjadi segmen penting karena mereka terbuka terhadap variasi minuman kopi dan menghabiskan waktu di kedai kopi bersama teman-temannya. Sementara itu, orang dewasa mencari tempat yang tenang dan santai untuk menikmati kopi. Cafinity harus memahami kebutuhan dan preferensi konsumen ini
agar tetap relevan dan dapat memenangkan hati pelanggan di pasar yang kompetitif ini. Selanjutnya, strategi pemasaran. Cafinity dapat menerapkan strategi pemasaran yang efektif, seperti promosi melalui media sosial dan website dengan foto-foto menarik, informasi menu, serta giveaway atau kontes. Kerjasama dengan event organizer juga dapat dilakukan untuk menyediakan layanan kopi pada acara tertentu, meningkatkan brand awareness, dan memperkenalkan Cafinity kepada calon pelanggan. Dan menawarkan loyalty program atau member card yang memberikan diskon atau hadiah khusus untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, kami juga mengadakan event spesial seperti cupping, session, workshop, atau talk show tentang kopi untuk menarik perhatian penggemar kopi dan memperkuat posisi Cofinity sebagai tempat yang mengutamakan kualitas. Dan kami juga fokus pada kualitas produk dengan pelayanan kepada pelanggan untuk memenangkan hati mereka dan mempertahankan posisi di pasar yang kompetitif ini. Masih di strategi pemasaran, langkah selanjutnya adalah menawarkan franchise cafe Cafinity dengan mempromosikan keunggulan merek, seperti kualitas kopi premium, suasana nyaman, menu dan kopi yang beragam, dan pelayanan yang ramah. Dengan menggunakan media sosial, iklan, radio dan televisi, serta promosi offline seperti brosur, spanduk, dan leaflet untuk memperkenalkan merek kepada pasar. Lalu, menampilkan data bisnis yang menguntungkan seperti ROI, profit margin, dan proyeksi pertumbuhan pendapatan untuk menarik investor atau mitra franchisor. Memberikan pelatihan dan dukungan dalam manajemen kafe, marketing, dan keuangan kepada calon mitra franchisor. Lalu dengan memberikan insentif atau diskon khusus untuk calon mitra franchisor yang bergabung dalam periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, melakukan eksposisi merek pada acara atau festival kuliner untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan memperkenalkan merek dengan lebih efektif. Sekarang kita beralih ke aspek keuangan. Yang pertama ada rencana produksi. Untuk menjaga kelancaran produksi kopi, Cafinity memiliki rencana produksi yang matang. Jadwal produksi disesuaikan dengan jam buka kedai dan permintaan pelanggan. Dengan penjadwalan waktu untuk berbagai jenis kopi dan menu non-kopi. Nah, selain itu, perencanaan stok dan bahan baku penting untuk memastikan ketersediaan yang cukup agar produksi tidak terganggu. Bahan baku yang berkualitas seperti biji kopi, susu, gula, dan sirup harus selalu tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Dalam rencana produksi, Cafinity juga memperhatikan kualitas bahan baku dengan membeli biji kopi yang berkualitas dan susu segar. Pengaturan tempat yang produksi yang efektif dan perawatan alat produksi seperti mesin espresso dan grinder juga diperhatikan. Dengan rencana produksi yang baik dan teratur, Cafinity dapat menjaga konsistensi produk, memenuhi permintaan pelanggan, dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Masih di aspek keuangan, kali ini kita rencana anggaran. Yang pertama, rencana anggaran untuk menyewa tempat sebesar 10 juta rupiah per bulan. Yang kedua, peralatan kopi seperti mesin, espresso, grinder, dan lain-lain sebesar 80 juta rupiah. Yang ketiga, dekorasi dan furnitur sebesar 30 juta rupiah. Yang keempat, bahan baku seperti kopi, susu, sirup, dan lain-lain sebesar 30 juta rupiah per bulan. Yang kelima, gaji karyawan sebesar 50 juta per bulan. Yang keenam, biaya operasional seperti listrik, air, internet, dan lain-lain sebesar 10 juta per bulan. Yang ketujuh, ada biaya pemasaran sebesar 10 juta per bulan. Dan yang terakhir, biaya administrasi seperti perizinan, pajak, dan lain-lain sebesar 5 juta per bulan. Jumlah total biaya yang dibutuhkan untuk membuka kedai kopi Cafinity adalah sekitar 235 juta rupiah untuk modal awal dan sekitar 115 juta rupiah per bulan untuk biaya operasional. Namun perlu diingat bahwa ini hanya perkiraan dan dapat berbeda tergantung pada lokasi dan keadaan pasar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian pasar dan perencanaan yang matang sebelum membuka bisnis. Lanjut, perkiraan pemasukan. Kami memperkirakan rata-rata setiap pelanggan akan membeli 2 produk, seperti kopi dan salah satu varian makanan ringan. Harga rata-rata untuk setiap pembelian adalah sekitar Rp50.000. Jika kedai kopi Cafinity mampu melayani 100 pelanggan per hari,
maka pendapatan harian sekitar 5 juta rupiah dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan, pendapatan diperkirakan sekitar 150 juta rupiah. Meskipun ini hanya perkiraan awal, kami berharap dengan strategi pemasaran yang efektif dan kualitas produk yang terjaga, Affinity dapat mencapai target penjualan yang lebih tinggi. Sedangkan untuk pemasukan dari franchise sendiri, kami menetapkan harga awal penawaran franchise sebesar 500 juta rupiah dan mengambil pajak sebesar 10% setiap pemasukan kedai. Sehingga untuk setiap pembelian franchise, kami akan menempatkan pemasukan tambahan sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan untuk usaha setiap kedai, jika pemasukan sesuai perkiraan awal dengan pajak 10%, kami akan mendapatkan 15 juta rupiah per bulan. Sekali lagi, ini hanyalah perkiraan pemasukan melalui franchise. Kami berharap dengan strategi penawaran franchise ini dapat melebihi target penjualan franchise kami sehingga mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ke aspek keuangan yang terakhir, yaitu perkiraan laba dan rugi. Dalam menghitung perkiraan laba atau rugi, kami memperhitungkan pengeluaran yang mencakup biaya operasional, bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan sewa tempat. Kami memperkirakan biaya operasional bulanan sekitar 50 juta rupiah. Jika Community dapat memperoleh pendapatan sekitar 150 juta per bulan, dan biaya operasional bulanan sebesar 115 juta rupiah, maka perkiraan laba bersih setiap bulannya sekitar 35 juta rupiah. Sedangkan dari sisi strategi franchise, jika setiap kedai Cofinity memperoleh pendapatan sekitar 150 juta per bulan, maka sesuai kesepakatan terhadap pembeli franchise, kami akan mengambil pajak 10% untuk setiap laba yang diperoleh. Maka kami akan mendapatkan laba tambahan sebesar 15 juta rupiah untuk setiap bulannya. Namun perlu diperhatikan bahwa ini hanyalah perkiraan dan masih terdapat faktor-faktor lain seperti keadaan ekonomi, tempat, pemasaran, dan resiko-resiko seperti perubahan harga bahan baku atau biaya operasional yang meningkat. Oleh karena itu, Cofinity harus senantiasa memantau keuangan dengan cermat dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlangsungan bisnis yang baik. Nah, sekarang kami masuk ke bagian penutup. Kesimpulan, Affinity adalah usaha kedai kopi yang menarik dan potensi sukses di pasaran. Dengan menggabungkan coffee dan affinity dalam namanya, merek ini memberikan kesan eksklusif dan mudah dikenali. Affinity memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang dengan menawarkan minuman kopi dan non-kopi yang unik, serta tempat nongkrong yang nyaman. Dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi, seperti kopi biji organik dan menu menarik, Affinity dapat menarik perhatian konsumen, terutama kalangan muda. Dengan membuka franchise, Cafinity dapat menjadi merek kedai kopi yang terutama di Indonesia dan bahkan menarik perhatian internasional. Meskipun dihadapkan dengan tantangan persaingan ketat dan biaya operasional yang meningkat, strategi pemasaran yang efektif dan manajemen keuangan yang baik dapat membantu Cafinity mengatasi tantangan tersebut. Dengan rencana bisnis yang matang dan manajemen yang baik, Cafinity memiliki potensi untuk menjadi merek kopi yang sukses dan menarik di pasar yang kompetitif. Nah, di sini juga ada daftar pustaka dari setiap website dan artikel yang kami cari referensinya. Oke, sekian presentasi profil pengembangan kewirausahaan muda dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhir kata, terima kasih.